Selanjutnya kami persilakan waktu dan tempat kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, hari yang ke-7 dari Al-Muharram, bulan Allah yang suci, 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyakum, para jamaah Bumiku Mengaji yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab ta'allamil wudu'a was salah, belajarlah wudu dan sholat. Dan kita sudah sampai kepada perkataan penulis, awalan istaqbilil qiblah warfa' yadayka ila udhunay wa qul Allahu akbar. Artinya, hadapkanlah dirimu ke kiblat atau menghadaplah ke kiblat, angkat kedua tangan sampai telinga seraya bertakbir Allahu Akbar. Saya kira ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, Thaniyan, dha' yadakal yumna 'alal yusra 'alal yusra 'ala sadrik. Waqra' subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa yajuzu qira'atu ghairiha mimma warada fis sunnah. Yang kedua, yaitu letakkanlah tangan kananmu pada tangan kiri di dada dan bacalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh juga
membaca doa lain yang tersebut dalam sunnah. Baik, kita pelajari ini ya. Yang pertama yaitu tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri sholat. Disunnahkan, artinya disunnahkan maksudnya adalah hukumnya sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri di dalam sholat dalam seluruh rakaat sholat. Dalam seluruh rakaat sholat. Dan ini adalah mazhab jumhur. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dan salah satu ucapan dari mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ahli fikih. Bahwa disunahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam berdiri di seluruh rakaat-rakaat sholat. Imam Ibnu Abdul Bar berkata, "Lam takhtalifil athar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab." Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan di dalam riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW dalam perkara ini. Wala a'lamu an ahadin minas sahabah fi dzalika khilaf. Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari sahabat dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Illa syai' ruya an Ibnu Zubair annahu kana yursilu yadaihi idza shalla faqad ruwiya anhu khilafuhu. Kecuali dari Abdullah bin Zubair, beliau kalau sholat menurunkan tangannya, tidak disedekap tetapi diturunkan. Ini salah satu riwayat saja dari Abdullah bin Zubair. Itu pun dalam riwayat yang lain bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu tetap beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ya di dalam sholat. Baik, apa dalilnya akan hal ini? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana an-nas yu'maruna an yadha'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah." Adalah orang-orang diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanan di atas dhira'. Ini dhira'. Ini tangan saya, ini dhira' namanya. Ya, di atas dhira' kiri di dalam sholat. Jadi begini. Ya, di atas dhira' kiri di dalam sholat. Kemudian Abu Hazim rahimahullah berkata, la a'lamuhu illa yunmi dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui kecuali itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalil yang pertama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri di dalam seluruh rakaat sholat. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu an bahwa beliau mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id." Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan rusgh yaitu pergelangan tangan dan as-sa'id. As-sa'id adalah lengan. Jadi begini. Ya, begini. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung, di pergelangan dan di lengan. Jadi begini. Ya.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan juga adalah meletakkan kedua tangan saat berdiri, letaknya di mana? Apakah di dada, apakah di kanan, di kiri, letaknya di mana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang sholat, dia berhak memilih tempat yang dia meletakkan kedua tangannya di atasnya saat berdiri di dalam sholat. Terkadang dia letakkan di atas dada, ini kan dada ya, di atas dada, ya, sebagaimana sependapat sebagian ulama salaf, di antaranya Ali bin Abi Thalib, annahu wada'ahuma ala sadrihi. Beliau meletakkannya di atas dada, di dada, ya. Wa an Tawus qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadh'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashudduhuma ala sadrihi wa huwa fi shalah. Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian mengikatnya, mengeraskannya ala sadrihi, gini, mengeraskannya di atas dadanya saat beliau sholat. Ini disebutkan dalam kitab At-Tamhid, di dalam kitab At-Tamhid. Jadi boleh di atas dada lalu diletakkan dengan kuat begitu ya. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar meletakkan, tapi ditekan ya. Kemudian au fawqa surrah tahta sadr, atau di atas pusar di bawah dada. Nah, ini juga boleh ya. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Di atas surrah, di atas pusar, di bawah dada. Ini dada, kemudian ini pusar, kemudian di sini. Ya. Ini mazhab Syafi'i dan sebagian pendapat ulama salaf, yaitu para sahabat. Yaitu diantaranya dikatakan oleh Imam An-Nawawi, madhabuna annal mustahabba ja'luhuma tahta sadrihi fawqa surratihi wa huwa wa bihadza qala Sa'id ibn Jubair wa Dawud. Mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, bahwa dianjurkan untuk meletakkan keduanya di bawah dada, di atas pusar. Dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair rahimahullah. Jadi begini. Ini dada, ini pusar. Jadi begini. Ya. Au tahta surrah, atau di bawah pusar. Dan ini mazhab Hanafi. Ya, ini mazhab Hanafi. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, qala Abu Hanifata was-Thawri wa Ishaqu yaj'alha tahta surratihi. Imam Abu Hanifah berpendapat, dan juga Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, kemudian juga Imam Ishaq bin Rahawai, meletakkan kedua tangannya di bawah pusarnya saat berdiri di dalam sholat. Saat berdiri dalam sholat. Baik. Kemudian, jadi perkara ini umum. Boleh di dada, boleh di bawah dada, boleh di bawah pusar. Ya. Dan pendapat yang seperti ini adalah pendapat Imam Ahmad. Jadi berhak untuk memilih. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Juga pendapatnya Imam Al-Auza'i. Kemudian juga pendapatnya para sahabat, para tabi'in. Kenapa demikian? Karena belum ada dalil satu yang sahih tentang meletakkan kedua tangan saat berdiri di dalam sholat. Secara eksplisit belum ada. Nah, begitu ya. Baik. Tadi disebutkan bagaimana? Letakkan tangan kananmu pada tangan kirimu di dada. Berarti Syekh
memilih kata di dada. Dan bacalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa istiftah. Nah, kita sekarang membicarakan apa itu doa istiftah. Doa istiftah adalah doa bacaan yang dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah dan dikerjakan setelah takbiratul ihram imam. Dan hukum doa istiftah yang benar bukan iftitah tetapi istiftah, ya. Yang benar doa istiftah. Doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Jadi dibaca doa istiftah di setiap sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, di setiap sholat fardu atau sholat sunnah disunnahkan untuk membaca doa istiftah. Dan ini pendapat jumhur. Hukumnya sunnah itu pendapat jumhur. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan pendapat kebanyakan para ahli ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', amma al-istiftahu faqala bistihbabihi jumhurul ulama'i minas sahabati wat tabi'in faman ba'dahum wa la yu'rafu man khalafa fihi illa malikan rahimahullah faqala la ya'ti bidu'a'il istiftah wala bi syai'in baina al-qira'ati wa takbiri aslan bal yaqulu Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiril Fatihah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, di doa istiftah dianjurkan menurut pendapat mayoritas para ulama dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Dan tidak dikenal ada yang menyelisihi dalam hal ini bahwa hukumnya disunahkan. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan orang sholat itu cukup Allahu Akbar kemudian baca Al-Fatihah. Nah, itu pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan yang jelas pendapat jumhur lebih dikuatkan bahwa hukum doa istiftah adalah sunnah. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalilnya banyak. Ya, dalil-dalil dari doa istiftah sangatlah banyak. Di antaranya saya baca satu hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Ad-Du'a, bahwa Jabir radhiyallahu anhu bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata qala subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau memulai sholat atau membuka sholat, maka beliau mengucapkan subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairu wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Nah, ini salah satu bacaan dalam doa istiftah dan masih banyak bacaan-bacaan lainnya. Baik. Lalu bacaan yang dipilih apa? Maka yang paling afdal adalah dia membaca doa-doa istiftah, kadang baca doa ini, kadang baca doa itu, kadang baca doa ini dan itu, ya. Jadi apa saja yang
telah tetap dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berupa doa istiftah, maka hendaklah dia baca, ya hendaklah dia membacanya. Nah, kemudian dan ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, agar membaca seluruh bacaan-bacaan doa istiftah tersebut. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut. Adapun maknanya subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah bersama pujian terhadapmu, penuh kebaikan namamu, maha tinggi keluhuranmu, dan tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Boleh juga membaca doa lain yang tersebut di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa bacaan doa istiftah sangat banyak. Nah, kita lanjut. Lalu setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Ar-raq'atul ula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirran. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, rakaat yang pertama, bacalah pelan-pelan A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita disuruh membaca pelan-pelan dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Sekarang kita membicarakan tentang hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat bagi seorang yang imam atau seorang yang sedang sholat sendirian. Maka membaca Al-Fatihah bagi imam atau yang sholat sendirian termasuk rukun dari rukun sholat. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Dan ini adalah merupakan mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan juga jumhur para ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, madhabuna anna al-Fatihah muta'ayyinah, la tasihhu as-salatul qadiri 'alaiha illa biha. Pendapat mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, bahwa membaca surah Al-Fatihah itu wajib. Tidak sah salat orang yang sanggup membaca surah Al-Fatihah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Baik. Sekarang dalil yang dipakai tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat bagi yang imam atau sholat sendirian. Itu dua dulu ya, imam dan sholat sendirian. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kata-kata tidak ada sholat, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, zahiru hamlun nafi fihi ala sihhah.
Maka yang terlihat jelas dari kata-kata tidak ada sholat adalah membawa peniadaan di dalamnya kepada peniadaan kesahan. Artinya tidak sah sholat, gitu ya. Nah, ini dalil. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj." Siapa yang salat dengan sebuah salat yang dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka dia adalah khidaj. Dan arti khidaj yaitu kurang, naqisah. Ya, arti khidaj adalah kurang atau naqisah. Dan ini diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maknanya bahwa sholatnya kurang dan tidak dinamakan sholat secara hakiki. Taib. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat sendirian. Ya, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat sendirian. Afwan, bagi makmum di dalam sholat yang dikeraskan maksud saya. Seperti subuh, maghrib, isya, gitu ya. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Maka jawabannya yang dikuatkan adalah tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum dalam sholat yang dikeraskan. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan pendapat lama dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama salaf bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah dalam surat yang dibaca dengan suara yang keras. Imam Ibnu Taimiyah berkata, huwa qaulu aktsaris salaf, bahwa tidak membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat-sholat yang jahriyah, yang jelas, maka ini adalah hukumnya, yaitu tidak wajib. Dan ini adalah pendapat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian dalil dari Al-Quran yaitu surat Al-A'raf ayat 204 bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah saat suara imam dengan suara yang keras. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, pahamilah baik-baik agar kalian diberikan rahmat. Kata Imam Ahmad pada ayat ini Al-A'raf ayat 204 bahwa ajma'an nas ala anna hadhil ayata fis shalah. Manusia telah bersepakat bahwa ayat ini adalah di dalam perihal sholat. Bagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mughni atau kitab Al-Majmu'. Kemudian dari riwayat-riwayat para sahabat atau para ulama salaf, an Atha ibn Yasar, dari Atha bin Yasar rahimahullah, annahu sa'ala Zaid bin Thabit 'anil qira'ati ma'al imam, bahwa beliau bertanya kepada Zaid bin Thabit tentang membaca bersama imam. Kemudian Zaid bin Thabit berkata, la qira'ata ma'al imam fi syai'. Tidak sah salat bersama imam di dalam hal tersebut. Artinya makmum tidak mengapa tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Tidak mengapa jika imamnya dalam keadaan membaca surat dalam keadaan
yang jelas imamnya, maka pada saat itu tidak membaca. Baik, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebab yang lain bahwa makmum diberikan redaksi untuk mendengar dengan seksama, dan ini adalah ijma' para ulama rahimahullah ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah bacaan makmum yang lebih daripada Al-Fatihah. Maka jawabannya adalah hendaknya makmum mendengar bacaan imamnya, ya, dari apa yang lebih dari surat Al-Fatihah. Mendengarkan saja, tidak perlu membaca surat juga. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, kita lanjut. Hukum membaca basmalah pada surat Al-Fatihah. Maka sebelumnya kita ingin bicarakan dulu jumlah bilangan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Maka disebutkan bahwa jumlah bilangan ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah adalah sekitar 7 ayat. Kemudian dalil juga dalam surat Al-Hijr ayat 87, yaitu walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh telah kami datangkan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang, dan juga Al-Quran yang mulia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Jadi 7 ayat jumlahnya. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummul Quran hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Induknya Al-Quran adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Quran yang agung. Kemudian berdasarkan ijma' bahwa jumlah ayat di dalam surah Al-Fatihah ada 7 ayat, dan yang menukilkan ijma' diantaranya Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Arabi, Imam An-Nawawi, dan yang lain-lainnya daripada ulama. Baik, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah? Maka pendapat yang kita kuatkan, wallahu alam, bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan dihikayatkan ijma' atas itu. Nah, jadi Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Nah, baik. Salah satu dalil dari sunnah Rasulullah SAW bahwa Bismillahirrahmanirrahim yang tidak dianggap sebagai Al-Fatihah, tidak dihitung sebagai ayat dari Al-Fatihah. Baik. Hukum mengeraskan atau melirihkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah. Maka disunahkan membaca Bismillah secara lirih, suaranya lirih, ya, di dalam sholat sebelum Al-Fatihah. Dan setiap surat, ya, disunahkan membaca basmalah
secara lirih di dalam sholat sebelum Al-Fatihah dan setiap surat. Jadi cuma dianjurkan membaca Al-Fatihah di dalam keadaan rahasia. Yang pertama, ini adalah mazhab Hanafi, Hambali. Kemudian ini adalah pilihan dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Kemudian dari sunnah bahwasanya makmum bahwasanya tidak membaca bismillah dalam keadaan suara yang lirih. Yaitu sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah dari Al-Aswad. Shallaitu khalfa Umar 70 salatan falam yajhar fiha bi bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat di belakang Umar 70 kali sholat dan beliau tidak pernah mengeraskan di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mustahil bahwa Nabi Muhammad SAW mengeraskan bacaannya terus-menerus di setiap siang dan malam. Mustahil bahwa Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim terus-menerus di setiap siang malam 5 kali sehari selamanya, baik itu dalam keadaan safar atau dalam keadaan bepergian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dalilnya adalah pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik. Jadi sekali lagi bahwa hukum mengeraskan atau melirihkan basmalah sebelum Al-Fatihah, maka ini disunnahkan membaca bismillah secara rahasia di dalam sholat sebelum Al-Fatihah dan juga di setiap surat. Nah, bentar ya. Kemudian setelah itu penulis berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Au ghairuha minas suwar. Baik. Kita lihat terjemahannya karena biar bisa mengikuti ya. Kemudian baca surat berikut atau surat lainnya, surat Al-Ikhlas ini. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Ikhlas. Okay. Masih berkaitan dengan Al-Fatihah, ya, kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, ini penting, kesalahan di dalam membaca Al-Fatihah. Barang siapa yang meninggalkan urutan pembacaan Al-Fatihah atau mengganti salah satu huruf dari hurufnya, padahal lisannya benar, atau dia salah dalam baca Al-Quran dan menyebabkan kerugian, maka pada saat itu tidak sah membacanya dan juga tidak sah sholatnya. Artinya siapa yang meninggalkan urutan surah Al-Fatihah atau mengganti huruf-hurufnya, ya, maka pada saat itu tidak sah bacaannya dan tidak sah juga sholatnya.
Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kenapa? Karena seorang yang meninggalkan salah satu huruf dari Al-Fatihah, maka dia berarti tidak membaca Al-Fatihah secara maksimal. Dan dia berarti tidak membacanya. Kemudian kesalahan juga dalam membaca Al-Fatihah, mengganti huruf dha. Kalau saya membaca, saya belajar dari beberapa guru saya, bisa ke kanan lidahnya, bisa ke kiri. Nah, kekeliruannya mengganti huruf Allah dengan huruf dha. Kalau dha itu lidahnya ke gigi. Al-zalimina. Sedangkan kalau huruf dad, maka lidahnya ke kanan atau ke kiri. Ad-dalin. Nah, seperti itu. Kemudian para ikhwan, termasuk daripada kekeliruan dalam baca Al-Fatihah, mengulang Al-Fatihah tanpa sebab. Tidak disyariatkan mengulang surah Al-Fatihah di dalam satu kali berdiri tanpa sebab. Satu kali berdiri dalam sholat maksudnya tanpa sebab. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat ya yang mengerjakan akan hal ini. Nah. Baik. Masih berkaitan dengan Al-Fatihah, disyariatkan memperdengarkan diri membenarkan kepada diri saat membaca Al-Fatihah. Maka kita katakan tidak disyaratkan untuk memperdengarkan kepada dirinya bacaan Al-Fatihah tersebut. Tidak disyaratkan. Dan ini adalah mazhab Maliki, salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah, dan ini salah satu sisi dari mazhab Hambali, dan ini adalah pendapat Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Al-Qayyim rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man asma'a udhunaihi falam yukhafid." Barang siapa yang memperdengarkan kepada kedua telinganya dan dia tidak merendahkannya. Ini menunjukkan bahwa saat dibacakan Al-Quran didengarkan. Baik. Itu kira-kira. Kemudian selanjutnya orang yang lemah membaca surah Al-Fatihah, artinya tidak bisa baca surah Al-Fatihah, ini bagaimana? Maka hukum sholat orang yang lemah dari membaca Al-Fatihah. Maka jika seseorang tidak sanggup membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Jika seseorang tidak sanggup, orang yang sulit baca Al-Quran, baru masuk Islam, tidak sanggup untuk membaca kecuali surah Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Dan ini ijma', yang menukilkan ijma' adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik. Apa yang dikerjakan bagi siapa yang tidak sanggup baca surah Al-Fatihah? Yang siapa yang tidak sanggup membaca surah Al-Fatihah, maka wajib baginya membaca 7 ayat dari selainnya. Jika tidak sanggup juga, maka dia boleh untuk membaca zikir apapun. Nah, ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Jadi siapa yang tidak sanggup untuk membaca Al-Fatihah, maka hendaklah dia membaca 7 ayat dari selainnya. Jika
jika ia memperbagusnya. Maksudnya gini, siapa yang tidak sanggup untuk membaca Al-Fatihah, maka wajib baginya untuk membaca 7 ayat selain Al-Fatihah. Jika dia bagus membaca selain Al-Fatihah. Jika tidak sanggup juga baca 7 ayat, maka hendaklah dia berzikir saja. Dan zikir yang dimaksud adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi siapa yang tidak sanggup baca surah Al-Fatihah, maka hendaknya dia membaca 7 ayat dari selain Al-Fatihah yang dia sanggup untuk membacanya. Nah, kita lanjut. Lalu setelah itu mengucapkan amin. Mengucapkan amin, hukumnya sunnah muakkadah. Dilakukan setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian disyariatkan membacanya dengan suara yang lirih apabila sholatnya dengan suara yang lirih, dan disyariatkan membaca suara yang keras jelas apabila di dalam sholat yang dibacakan dengan suara yang keras. Dan ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan ini kebanyakan para ulama ahli hadis. Dalil yang menunjukkan bahwa membaca amin termasuk sunnah muakkadah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama." Jika imam mengaminkan, maka ikutilah imamnya amin. Sesungguhnya siapa yang bertepatan ucapan aminnya dengan ucapan para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian juga Ibnu Zubair, beliau senantiasa mengucapkan amin atas surat Al-Fatihah. Maka Atha yang bertanya kepada Ibnu Zubair, dijawab oleh Ibnu Zubair bahwa na'am wa yu'amminu man wara'ahu hatta inna lil masjidi lalaj, yang artinya bahwa seorang mukmin dia saat sholat setelah membaca Al-Fatihah mengimami, ya, atau menjadi makmum bagi yang di depannya, menjadi makmum dan mengucapkan amin bagi yang di depannya, sampai masjid benar-benar gemuruh dengan amin. Amin termasuk ikutan dari Al-Fatihah, maka hukum Al-Fatihah seperti hukumnya di dalam sholat yang jelas suaranya. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi membaca amin itu hukumnya seperti hukum membaca Al-Fatihah dalam surat yang jelas. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa hukum membaca tambahan dari Al-Fatihah? Apa hukum membaca tambahan dari surat Al-Fatihah? Seperti misalkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Apa hukumnya? Maka jawabannya tidak diperbolehkan, ya.
Baik. Hukum membaca apa yang dilebihkan dari Al-Fatihah. Disunahkan membaca surat dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat subuh. Ya, pada 2 rakaat subuh. Dan 2 rakaat lainnya dari sholat-sholat yang wajib. Kemudian selanjutnya apa yang disunahkan? Membacanya di saat sholat 5 waktu. Maka disunahkan memperpanjang bacaan di sholat subuh. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ternyata banyak sekali ya. Subhanallah. Baik. Ini tadi menyinggung masalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukum mengucapkan isti'adzah di dalam sholat dan kapan waktunya. Disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika mau sholat dan ketika mau membaca surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam surah An-Nahl ayat 98, "Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an maka ista'idz billah. Minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Kemudian kapan waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Yaitu disyariatkan membacanya sebelum membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur ya. Dan masih banyak lain lagi tentang pembacaan Al-Fatihah dan juga setelahnya ya, membaca Al-Fatihah dan juga setelahnya. Saya berhenti dulu pada kata-kata surat Al-Ikhlas ya. Saya kembalikan acara kepada Ustadz. Fadhal. Baik. Kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, jamaah semuanya, sekarang kita pindah ke sesi tanya jawab. Ada waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang untuk sesi tanya jawab ini. Kita mulai dengan jamaah yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand. Ya, sudah ada Pak Admin, silakan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikna. Bertanya Ustaz, mohon penjelasan lebih jelas tadi terkait yang Ustaz sampaikan, tidak dianjurkan atau tidak disunahkan kalau tidak salah memperdengarkan suara bacaan Al-Fatihah saat sholat sendirian. Sedangkan yang kami pahami ketika sholat yang wajib jahar itu juga wajib kita perdengarkan sendiri gitu Ustaz ya. Mohon koreksinya jika salah. Tadi saya katakan beberapa poin tentang membaca Al-Fatihah. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat bagi imam dan yang sholat sendirian. Maka dia hukumnya adalah rukun sholat. Kemudian hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat yang dikeraskan. Maka tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat yang dikeraskan. Inikah yang dimaksud? Tidak wajib bagi makmum ya, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat yang dikeraskan. Itu ya sendiri, kalau tidak salah tadi Ana mencatat saat sholat sendiri atau mungkin Ana kurang jadi pas. Tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum bagi sholat yang dikeraskan. Adapun membaca Al-Fatihah bagi imam atau sholat sendirian, maka dia adalah rukun sholat
dia adalah rukun sholat. Begitu Amin. Nah, Dan perlu dijaharkan kan ya Ustadz ya? Betul, kalau sholat sendiri ketika sholat kalau sholat sendiri maka dia apabila sholatnya sholat jahar seperti subuh maka dijaharkan. Apabila sholatnya sholat zuhur, asar, dan sholat maghrib rakaat ketiga, sholat maghrib rakaat, sholat isya rakaat ketiga dan keempat, maka tidak dijaharkan bagi yang sholat sendiriannya. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik. ini Ami, yang seperti ini terlalu panjang atau bagaimana? Saya khawatir terlalu panjang atau bagaimana? Jelas Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kalau kita lihat buku aslinya kan hanya sekilas gitu, tapi saya terlalu melebarkan. Apakah dibolehkan ataukah tidak terlalu melebar? Pokoknya kita jalan aja begitu. Tapi kalau jalan aja saya tidak puas begitu, karena banyak permasalahan di dalamnya, apalagi perihal sholat ini kan perihal fikih banyak sekali permasalahan di dalamnya. Nah, Masya Allah, Ana coba diskusikan dengan ikhwah juga nanti Ustadz ya. Mobil khusus yang di Emirat, karena kita sama-sama mengadakan kajian ini gitu di hari Jumat. Kawan-kawan Bumiku mengaji juga insya Allah. Oh iya. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz wa ahsanallahu ilaik. Kita pindah kepada penanya via chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Kami coba bacakan satu persatu. Ya. Dari hamba Allah, Ustaz, penanya berkata, Bismillah. Saya pernah dengar ada yang pernah berpendapat jika sholat subuh tidak dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq dan Al-Alaq. Apakah benar, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun apakah setelah surat Al-Fatihah kemudian membaca surat setelahnya, dan jika dia sholat subuh atau sholat apa tadi tidak dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau Al-Alaq. Wallahu alam, belum tahu saya dalil akan hal tersebut. Yang jelas disunnahkan membaca surat setelah surat Al-Fatihah di dalam 2 rakaat sholat subuh ataupun 2 rakaat di dalam sholat wajib lainnya. Nah, adapun tidak boleh saat sholat subuh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau di dalam sholat subuh tidak boleh membaca surat-surat pendek. Maka ini belum tahu saya dalil. Allahu a'lam. Nah, Baik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjut pindah ke penanya langsung. Sudah ada Ummu Amar. Kami persilakan Ummu Amar. Ya, jazakumullahu khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan dimanapun Ustadz dan keluarga berada. Ustadz, ada pertanyaan dari Ummahat di US. Yang pertama adalah, Ustadz, mohon nasihatnya, saya mempunyai anak autis Ustadz. Dan kalau pagi sampai sore hari itu tidak ada orang di rumah, suami dan anak-anak yang lebih besar lainnya dia sekolah. Jadi saya hanya berdua dengan anak yang autis ini. Ada satu kejadian yang anak autis ini membuka pintu dan lari keluar sampai cukup jauh beberapa blok ketika saya sholat, padahal cuma beberapa menit. Nah, ini sangat mengkhawatirkan dan hukum di sini cukup ketat. Orang tua yang bisa lalai seperti itu bisa dipenjara, Ustadz. Jadi sekarang setelah kejadian itu, saya sholat selalu was-was, Ustadz. Takut anak saya lari keluar. Dan apa yang harus saya lakukan dalam sholat saya, melihat kondisi seperti ini. Di sini rata-rata
sholat zuhur dan sholat asar, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala amma ba'd. Sebenarnya ini lebih kepada teknis. Kalau tentang wajibnya sholat, tetap wajib. Tapi teknis pelaksanaan sholatnya, sedangkan ada keberadaan anak yang autis, maka pada saat itu dia lebih prepare untuk menjaga anaknya di dalam sebuah ruangan, kemudian ruangan tersebut tertutup, tidak terbuka, terkunci, ya, maka insya Allah dia bisa sholat dengan nyaman. Kuncinya itu sudah dilakukan juga, Ustadz Afwan. Kuncinya bisa dia pegang, dia simpan, dia tidak berikan, dia sembunyikan, dan seterusnya. Iya, Ustadz. Jadi intinya hal tersebut tidak menjadikan seseorang kemudian gugur kewajiban. Tidak, tetapi dia mengkondisikan bagaimana dia bisa tetap sholat, sedangkan anak autis tersebut tidak berbahaya. Nah, wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Ketika saya sholat, waktu sebelum wudhu sudah berniat mau sholat sebelum wudhu, kemudian sholat wajib. Tetapi ketika sholat, itu langsung sholat wajib dan sudah membaca doa istiftah, Ustadz. Baru teringat mau sholat sebelum sholat fardu. Apakah itu bisa diganti jadi sholat sunnah dulu, baru nanti dilanjutkan sholat wajib? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Coba diulang, saya agak... Sudah berniat, Ustadz, dia mau sholat sunnah sebelum sholat fardu. Jadi dia sebelum wudhu udah bilang dalam hatinya sudah niat nanti mau sholat sunnah dulu baru sholat fardu. Tetapi ketika melaksanakan sholat itu langsung di benaknya itu sholat fardu. Misalnya langsung sholat zuhur gitu. Padahal tadinya niatnya pengen sholat sunnah dulu rawatib, Ustadz, qobliyah. Pertanyaannya apakah sholatnya setelah sudah dijalankan sampai doa istiftah terus mau diubah ini sholat sunnah dulu, apakah itu diperbolehkan? Bagus pertanyaan. Bismillah, walhamdulillah. Ini lebih condong kepada permasalahan merubah niat di dalam sholat. Merubah niat di saat-saat pertengahan sholat. Jawabannya adalah saya akan sebutkan kaidah sehingga bisa menerapkan pada sholat-sholat apapun. Sholat yang sudah ditentukan di dalam hati, sholat tertentu, maka tidak boleh dirubah niatnya kepada sholat yang lain. Ya, seperti kasus tadi, dia sudah sholat meniatkan sholat sunnah. Ya, kemudian setelah itu di tengah-tengah sholat ternyata dia sholat wajib. Lalu dia rubah lagi, ingin jadi sunnah. Maka jawabannya adalah dilihat dari niat pertama ketika takbiratul ihram. Apa yang dia niatkan. Kalau dia sudah menentukan sebuah sholat, tidak boleh dia untuk merubahnya. Baik. Kapan boleh merubah? Ketika dia sholat dalam keadaan niatnya umum. Seperti misalkan dia sholat sunnah yang mutlak. Sunnah mutlak, artinya terserah saja kapan dikerjakan, tidak ada batasan-batasan. Maka pada saat itu boleh dia merubah kepada niat yang lain, yang lebih spesifik. Maka pada saat itu boleh dirubah. Ya, kaidahnya seperti itu. Yang sudah ditentukan tidak boleh dirubah kepada baik kepada yang wajib atau kepada yang sunnah. Ya. Kecuali dengan
tidak ada pengecualian. Yang jelas dia tidak boleh untuk merubah niatnya apabila dia sudah menentukan di dalam hati sholat apa dari sholat tersebut. Yang boleh dia rubah adalah sholat yang umum, tidak ada pengkhususan. Maka dia rubah dari umum kepada khusus, itu boleh. Adapun dari khusus kepada umum atau dari khusus kepada khusus yang lainnya tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Kita pindah ke pertanyaan via chat. Sudah ada pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila tidak sah sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka apabila tidak sah sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah dengan suara keras, maka apabila imam mengerjakan sholat dengan gerakan yang cepat dan membaca surat Al-Fatihah, membacanya juga dengan cepat, bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita harus mengulang sebagai makmum? Ini permasalahannya keras atau cepatnya? Cepat, Ustaz. Maksudnya mungkin membaca Al-Fatihahnya cepat pada sholat yang bacanya dikeraskan atau dijahat. Oh iya. Kalau orang sholat zuhur, asar, atau rakaat ketiga dari sholat maghrib, rakaat keempat, kelima dari sholat isya, rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya, maka kemudian dia membaca sendiri otomatis ya. Karena imam baca sendiri, dia juga baca sendiri. Maka pada saat itu jika sang makmum belum selesai membaca surat Al-Fatihah atau bacaan-bacaan lainnya, ternyata imam sudah berpindah gerakannya, maka alal imam, tanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah imam, bukan pada makmumnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Kita lanjutkan ke penanya langsung. Sudah ada Ibu Ida Rasyad ya. Silakan Ibu Ida. Bismillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tadi dikatakan kalau saya tidak salah paham, bacaan Al-Fatihah tidak boleh terdengar oleh telinga kita. Itu kalau Ustaz atau gimana? Ya. Karena Ana pernah mendengar dalam satu taklim, bacaan sholat itu tidak boleh dibaca dalam hati, at least mesti dibaca kedengaran oleh kita sendiri seperti berbisik gitu, kita dapat mendengar bacaan kita. Sahihkah itu Ustadz? Itu dulu Ustadz, nanti ada pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud tadi adalah tidak disyaratkan untuk memperdengarkan kepada dirinya, gitu ya. Saat membaca tidak disyaratkan ya, untuk memperdengarkan kepada dirinya. Tidak disyaratkan Ustaz, tapi kalau kita baca terdengar oleh kita sendiri itu tidak mengapa ya Ustaz ya, untuk menjaga atau mencapai agar bisa lebih khusyuk gitu. Tidak mengapa. Itu tidak. Berikutnya Ustaz. Dan tidak diperbolehkan untuk membacanya dalam hati. Dia harus baca. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya. Berikutnya Ustadz, yang kedua ada pertanyaan tadi dikatakan kalau seorang yang baru masuk Islam ataupun yang belum bisa Al-Fatihah bisa baca 7 surat dan tidak mampu juga bisa dengan berzikir saja. Pertanyaannya, adakah batasan seorang mu'alaf untuk berapa lama bisa membaca
maksudnya dibebaskan dari baca Al-Fatihah dan hanya berzikir saja sebelum sampai hafal betul bacaan Al-Fatihah tersebut, Ustadz. Kadang kan ada yang sudah berumur, mu'alaf, dan bisa lama waktu untuk bisa membaca hafalan sholat ini, Ustadz. Apakah ada kriteria lamanya waktu seorang itu dikatakan mu'alaf, terbebas dari itu, Ustadz? Bacaan Al-Fatihah diganti dengan zikir. Bismillah, alhamdulillah. Maka jawabannya adalah belum ada batasan. Batasannya adalah dia sudah bisa baca atau belum. Belum ada batasan. Selama dia belum bisa baca dan dia sudah belajar, maka dia tidak berdosa. Kalau belum bisa. Yang kekurangan adalah apabila dia tidak bisa baca, kemudian dia tidak belajar. Ya, maka pada saat itu terjadi kekurangan. Nah, wallahu a'lam. Yang terakhir boleh, Ustaz? Silakan. Ini mengenai mengulang Al-Fatihah yang tadi Ustaz katakan, tidak dianjurkan atau tidak boleh mengulang Al-Fatihah. Tapi kalau kita merasa bacaan Al-Fatihah kita tidak benar begitu, Ustaz, pasti pertengahan, terus kita ulang seperti umpamanya tajwidnya ataupun harokatnya gitu, Ustaz. Jadi kita ulang, tidak berkali-kali gitu. Itu tidak diperbolehkan juga, Ustaz. Iya, itu yang dimaksud Ibu. Jika seseorang sudah membaca Al-Fatihah dan dia menganggap itulah bacaan dia dari Al-Fatihah, maka dia tidak perlu mengulang-ulang. Karena dikhawatirkan itu nanti bisikan syaitan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Wa assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan via chat. Sini sudah ada pertanyaan yang lumayan panjang, Ustaz, cuman ringkasnya kurang lebih seperti ini. Penanya berkata, bagaimana hukumnya sholat dengan imam yang sering keliru dalam membaca surat dalam sholat? Penanya merinci salahnya itu dalam penyebutan huruf dalam membaca Al-Fatihah maupun surat-surat lainnya yang dibaca ketika sholat. Yang mana kesalahannya ini sering terulang, Ustaz. Dan padahal imamnya sudah sering juga diingatkan, namun beliau keras kepala, ya. Tidak merasa dirinya salah dan merasa dirinya ini bacanya sudah benar. Bagaimana hukumnya? Bismillah, walhamdulillah. Kalau seandainya berkaitan dengan surah Al-Fatihah, maka jika kesalahannya dalam membaca surah Al-Fatihah itu adalah kesalahan yang jelas dan sampai merubah makna, maka pada saat itu tidak sah sholatnya, karena tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terkait pertanyaan yang tadi, apakah dia harus pindah masjid? Tadi sudah dijawab mungkin, Ustaz, ya. Kalaupun memang harus pindah masjid, di masjid yang lain yang dekat dengan rumah, itu masih banyak perkara bid'ahnya dalam sholatnya, dan dibangun bersama makam dalam satu komplek. Dan posisi makamnya ada di depan tempat sujud imam dan hanya terhalang oleh tembok. Dan masih dalam satu komplek dengan lingkungan masjid. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang seperti ini, Ustaz? Ini berkaitan ya berarti. Kalau dia mendapati imam di masjid tadi, imamnya melakukan kesalahan fatal sehingga merubah arti, merubah makna dalam membaca, maka pada saat itu dia adalah tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, karena berarti dia tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah rukun sholat. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau dia pindah dari masjid tersebut, maka dia akan mendapati perkara-perkara yang tercela, di antaranya sholat di masjid yang di depannya terdapat kuburan dan masih satu tanah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la'natullah al-yahud wa nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid.
Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Jadi tidak diperbolehkan untuk sholat di dalam masjid tersebut karena keadaan masjid sebagaimana disebutkan tadi dalam pertanyaan. Tapi kalau ada orang sholat juga di dalam masjid tersebut, maka bagaimana? Jawabannya adalah kalau ada orang sholat juga di dalam masjid tersebut, maka dia dinasihati. Mungkin dia belum tahu hukumnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Kita kembali lagi ke penanya langsung. Kembali lagi kita ke Ummu Ammar. Silakan Ummu Ammar. Iya, Ustadz menyambung yang tadi, ini ada yang bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila tadi Ustadz menjelaskan tentang imam, kalau satu saat kami sholat, tetapi tidak tahu sebelumnya bahwa di masjid ini atau di musola ini, imamnya ternyata sholat bacaan Al-Fatihah dan bacaan suratnya nyata-nyata tidak sesuai dengan tajwid Ustadz. Apakah ketika sholat yang bersamaan itu, niat kita bisa langsung diubah supaya sholatnya sahih, jadi niat bersendirian, tidak berimam dengan orang atau imam ini. Atau setelah selesai sholat, kita ikuti dulu, terus kita mengulang sholatnya. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dalam kasus ini? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah. Saya ingin mengomentari dulu kata-kata salah dalam tajwid yang tidak sah bacaan Al-Fatihahnya adalah yang melakukan kesalahan fatal di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, termasuk kesalahan fatal adalah kesalahan dalam makharijul huruf, keluarnya huruf Al-Quran dari mulut yang menyebabkan berubahnya arti. Ini yang patut diperhatikan karena nanti khawatirnya dianggap semua salah ya bacaannya. Tapi kalau memang salah, maka pada saat itu bagaimana kita berhentikan sholatnya karena tidak bisa melanjutkan dengannya karena sholatnya tidak sah. Kita berhentikan sholatnya, lalu setelah itu kita bisa sholat di masjid itu dengan cara kita menunggu di luar, atau kita bisa sholat di masjid lainnya. Jadi kita berhentikan sholatnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah pertanyaan via chat sudah kami bacakan semuanya. Maka kita berikan kesempatan lagi untuk penanya yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Tadi sudah ada Bu Ida. Sepertinya mau bertanya lagi. Tidak, host, udah selesai. Oh ya baik. Di sini juga Ustaz sudah tidak ada pertanyaan via chat. Namun masih ada waktu beberapa menit Ustaz kita. Ya, saya tambahkan beberapa. Bismillah, walhamdulillah. Kita sekarang berada di dalam bulan suci, yaitu Al-Muharram. Dan bulan suci Al-Muharram adalah bulan yang mulia di dalam syariat Islam. Karena dia termasuk dari bulan suci. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di dalam setahun terdapat 12 bulan.
ditentukan di dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. 4 bulan suci ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yaitu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Salasatun mutawaliyah, 3 bulan secara berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, berurutan. Kemudian yang keempat adalah Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan bulan Al-Muharram, yaitu dia termasuk salah satu dari bulan suci dari peperangan, perdebatan, perkelahian. Dan di dalam bulan-bulan suci kita sangat dianjurkan untuk menjauhi kezaliman. Allah berfirman tadi dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan suci tersebut terhadap diri-diri kalian. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Taib. Kemudian di dalam bulan Ashura ada amalan yang bulan Muharram ada amalan yang sangat dianjurkan, yaitu berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, afdalu as-siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada 10 pada bulan Allah Al-Muharram. Berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Baik. Ini berarti amalan yang kedua. Amalan yang pertama tidak berbuat zalim. Amalan yang kedua memperbanyak puasa di bulan Allah Al-Muharram. Amalan yang ketiga terutama berpuasa pada tanggal 10 ya dari Al-Muharram yang disebut dengan hari Ashura. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah. Dan puasa hari Ashura disebutkan oleh Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i, yustahabbu istihbaban syadidan. Dianjurkan untuk berpuasa dengan anjuran yang sangat ditekankan. Dan juga Abdullah bin Abbas berkata, "Ma ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi min siyami Ashura." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan puasa pada suatu hari yang beliau utamakan puasa tersebut dibandingkan hari-hari yang lain. Maka itu adalah puasa hari Ashura. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari Ashura. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu akhirnya berpuasa dan membiasakan anak-anak kecilnya berpuasa pada hari Ashura. Ini menunjukkan bahwa puasa hari Ashura sangat dianjurkan. Baik. Kemudian yang patut diperhatikan ketika berbicara tentang bulan Al-Muharram dan hari Ashura, bahwa
Al-Muharram adalah nama Islami. Ashura juga nama Islami, tidak pernah didengar di masa jahiliyah. Ya, tidak pernah didengar di masa jahiliyah. Baik. Rasulullah SAW menggandengkan nama Allah dengan bulan Al-Muharram. Tidak pernah ada bulan dalam satu tahun digandengkan oleh Rasulullah SAW dalam bulan Allah Al-Muharram. Ya. Makanya beliau mengatakan Syahrullahil Muharram. Bulan Allah Al-Muharram. Salah satu sebabnya adalah karena bulan Al-Muharram namanya ini khusus. Tidak ada dari nama-nama selain Islam. Al-Muharram. Kemudian pelajaran dari bulan Allah Al-Muharram dan juga pelajaran dari hari Ashura, ada beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu seseorang wajib untuk menjauhi kezaliman di bulan Allah Al-Muharram. Yang kedua, seseorang wajib untuk menjauhi hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam bulan Al-Muharram dan hal-hal yang tidak disyariatkan dalam bulan Allah Al-Muharram dan hal-hal yang disyariatkan. Baik, hal-hal yang disyariatkan, yang tidak disyariatkan diantaranya adalah merasa bernasib sial di dalam bulan Al-Muharram sehingga tidak ada pernikahan. Ini kalau di Indonesia. Yang kedua, yaitu membuat makanan-makanan dan dibagikan kepada anak yatim secara khusus pada hari Ashura. Ini juga tidak ada dalil. Dan dalilnya ada, tetapi di dalamnya terdapat rawi yang tertuduh berdusta. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang berada dalam bulan Al-Muharram dan hari Ashura, maka dia menjauhi dua bid'ah. Yang pertama yaitu terlalu berlebihan meratapi kematian Husain sebagaimana dalam akidahnya kaum Syiah. Benar-benar meratapi sampai melukai kepala, tubuh, berjalan di atas arang. Ini termasuk yang terlarang dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, kelompok yang ekstrim kiri, yaitu menganggap Ahlul Bait orang yang kufur. Ini dilakukan oleh kaum Nasibah atau kaum Khawarij. Ini beberapa perkara yang terlarang saat hari Ashura ataupun saat bulan Allah Al-Muharram. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi ikhwatul Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk selalu mendalami ilmu agama Allah ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada jamaah khusus dari Emirat dan yang dimanapun berada. Kemudian juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz dan semoga dimudahkan untuk jumpa kembali pada kajian yang akan datang. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik sikap maupun perkataan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.